Halo, selamat siang, selamat datang kembali di channel D17. Di vlog kali ini saya mau berbagi tentang limbah sawit. Ya, di depan saya ini ada kolam 1 atau tempat pembuangan pertama limbah sawit. Ini dia. Bisa kita perhatikan. Ini untuk lebarnya kira-kira 5 sampai 50 sampai 70. Dan sebelah sana itu adalah kolam kedua. Karena untuk limbah di sini, limbah pabrik ini untuk kolam 1, kolam 2, dia kalau panas akan disedot kembali karena masih bisa diolah untuk menjadi CPO. Nah, bisa kita lihat itu dia minyak-minyak CPO-nya. Kalau kena panas dia akan mencair seperti itu ya. Itulah yang nanti akan dikelola menjadi minyak goreng untuk alat masak kalian, bahan masakan kalian. Itulah bisa kita lihat di situ. Nah, dia hitam-hitam gumpal. Kalau panas dia akan mencair dan nanti akan disedot kembali ke PKS, kemudian dikelola lagi, baru nanti dibuang lagi. Seperti itu. Ini untuk di kolam 2-nya. Nampak ya menggumpal-gumpal di atas itu. Sebagian masih ada minyak-minyaknya. Ini seharusnya diaduk ya guys, biar tidak mengeras, tidak menggumpal. Nah, ini minyaknya kelihatan guys, minyak CPO nya. Ini kolam limbah yang kedua. Di sini ada 6 kolam ya. Nanti kalau sudah yang di kolam ke-6 dia sudah cair, sudah bisa diaplikasikan ke pohon sawit atau udah bisa diaplikasikan sebagai pupuk organik. Ini dia banyak minyaknya guys. Ini harus dijaga ya, karena ini rawan dicuri ini. Bahkan ini pun kalau dijual pun bisa ini, karena masih bisa dikelola untuk menjadi CPO. Ini dia untuk lebar kolamnya sekitar 75 kali 100 ini ya guys, kolam limbah keduanya. Nah, ini pompong untuk mengaduk-ngaduknya guys, tuh kelihatan ya jerigennya. Kadang-kadang pun diselami kalau bumpet alirannya atau macet alirannya. Oke, kita ini sambil jalan menuju ke kolam ketiga ya guys. Pandang-pandang dulu kolam keduanya. Dia menggumpal-gumpal karena ini panas, jadi minyaknya mulai cair dia ya. Ini dia. Kita akan jalan menuju ke kolam ketiganya. Ini seharusnya memang sudah disemprot guys, tidak semua seperti ini. Ya, tebal dinding kolam sekitar 10 meter. Ini dia kolam ketiganya. Nah, bisa kita perhatikan untuk di kolam ketiganya ini sudah agak cair ya, tidak ada yang menggumpal-gumpal lagi. Itu dia, cuman dia berbuih-buih seperti itu aja, kayak meletup-meletup. Oh, itu dia nampak buihnya. Itu nanti dialirkan. Nah, pengalirannya di sebelah sana. Ada nampak pipa kan guys? Itu pengaliran dari kolam 2-nya ya. Ini bisa kita perhatikan. Dia berbentuk lumpur-lumpur sudah di pinggir dan buihnya masih banyak. Ini masih panas ya. Ini kolam ini panas ya. Kolam 1, kolam 2 itu kalau kita masuk wah bisa mendidih, habis kulit kita. Ini sambil jalan ke kolam keempat ya. Sambil lihat-lihat, siapa tahu ada sarang burung atau ada ular. Bisa kita perhatikan buihnya guys, berbuih-buih. Tapi di sini belum ada tumbuhan yang hidup di kolam ini ya. Itu menandakan limbah ini. Lihat tuh buih-buihnya. Saya kirain tadi ikan lele, rupanya buih-buihnya meledak-meledak. Ya, ini masih beracun ya untuk di kolam 3-nya. Ini belum bisa diaplikasikan untuk ke pupuk tanaman. Ini panas guys. Wah, ada panjangnya sekitar 120 ini guys. Nah, ini nampak gumpal-gumpalnya udah nampak. Nah, di dalam kolam itu ada mesinnya ya guys, mesin pengaduk supaya tidak menggumpal itu kita nampak. Nah, di dalam situ ada mesin yang mengaduknya di dalam situ. Jadi yang gumpal-gumpal dia tidak jadi tanah ya, tetap cair ya dia, supaya bisa dialirkan ke kolam berikutnya. Tuh nampak kan?
Cuman kalau orang yang belum pernah atau orang yang tidak tahu di dalam ada mesin, disangkanya mungkin lumpur lapindo ya guys. Bisa kita lihat tuh semburannya kayak semburan lumpur lapindo. Nah, lihat itu ya. Saya pertama kali melihat saya pikir buaya, tapi kok nggak mungkin kan. Ya, di pinggirannya nampak ya lumpur-lumpurnya agak ngeras itu. Itu yang dari dalam pun bentuknya lumpur ya, tidak bentuk cairnya. Nah, di pinggir ini apungan ya, apungan ampas ini ya, bukan padat guys. Jangan sembarang dipijak, nanti tenggelam. Ini memang untuk dindingnya kurang terawat, tapi memang ini nggak bisa dibersihkan kali sih guys. Biarkan rumputnya itu memang harus ada, tapi jangan sampai semak ya, supaya tidak erosi dan tidak jebol. Bila perlu nih pinggir-pinggirnya ini ditanami bambu guys, dan pinggir-pinggir kolam tanami tanaman seperti itu. Iya, ini dia kolam ampatnya. Ya, ini dia kolam ampatnya. Yuk, di sana ada kandang kambing itu yang biru-biru tuh. Bisa diperhatikan kalau di kolam 4 ini sudah tumbuh sebagian tanaman ya di pinggir-pinggirnya, tapi dia pun kolam 4 ini juga dia buihnya sudah berkurang dan lebih encer ya, lebih cair ya. Cuman ini lebar guys, ini lebarnya mungkin sekitar 100 kali 150 ini kolamnya ini. Nah, di situ tempat pancuran buangan dari kolam ketiga ya. Karena ini panas jadi dia tidak dialirkan dulu guys, dan alirkannya malam supaya tidak ada minyak yang terbuang. Ya, di situ masih ada buih-buihnya yang meledak-meledak. Oke, bisa kita lihat tadi ya, kalau di pinggir kolamnya sudah tumbuh kangkung dan rumput-rumput, tandanya sudah bisa untuk ditumbuhi tanaman. Dan ini dindingnya ini kangkung semua nih guys. Mau nyari kangkung ini kesini aja bawa arit guys. Sini ini bekasnya diarit ini, bisa rata pendek seperti ini nih. Nah, bekasnya diarit ya guys. Biasanya orang yang ngarit ini untuk makan kerbau guys, karena kan kerbau suka sekali dengan kangkung, ataupun bisa juga untuk ke sapi guys. Itu ya bekas-bekas aritan ya. Pinggirannya ditanamin kelapa guys, supaya tidak longsor dan menghasilkan cuan tambahan. Kalau bambu kan kurang cuan, jadi bagus kelapa ya guys. Ini bersih, banyak ini bekas aritannya ini ya. Ini bukan dibabat ya, tapi diarit ya. Tuh bisa kita lihat itu kangkung semua di pinggirnya ya, kangkung ya. Kalau kalian mau ngambil di sini kangkungnya, rajin mengikatnya, ini bisa dijual ya untuk nilai ekonomis. Banyak orang-orang yang nyari kangkung di sini guys. Kadang ada yang untuk dijual, ada yang untuk diberikan ke ternak. Tuh bekasnya, kangkungnya diaritin semua guys. Untuk tebal dinding ini sekitar 10 meter ya guys, sekitar 10 meter. Jadi dia kokoh, sangat kokoh. Jadi tidak khawatir kalau jebol, tapi tetap harus diawasi kalau hujan. Ya, di sana ada kolam mesin ya guys. Kolam mesin ini adalah mesin yang untuk menyedot, untuk diaplikasikan ke pohon sawit ya. Jaraknya jauh ya aplikasikannya. Nggak nampak mesinnya guys, nampak mesinnya guys. Itu dia. Di depan itu ada ibu-ibu yang sedang mencari kangkung guys. Kebetulan dia mencari kangkung. Wow, sudah banyak guys, berapa goni guys. Dan setelah saya tanya-tanya, ternyata dia mau jual kangkung guys. Harganya per ikat 800 rupiah per ikat. Ya, ini dia di kolam kangkungnya. Kalau nyari rumput atau kangkung kemari aja guys. Banyak, tapi hati-hati ya, karena biasanya banyak ular. Ini kenapa saya nggak bisa ke suara asli, karena suaranya waktu saya nge-record macet-macet guys, terpaksa harus dubbing. Nah, itu dia kolam 5 ya, di sebelah kanan itu kolam 5.
Ini untuk tebal dinding antar kolam sekitar 7 meter guys. Wah, ini lebih nih guys, sekitar 15 meter tuh dia. Itu kolam 5-nya guys, isinya kangkung semua sampai ke tengah. Di sini pun ditanami pepaya guys, banyak ya. Ini rumput bayam-bayamannya guys, berselemak dia. Ini karena HP saya panas, jadi videonya macet-macet dan suaranya pun macet-macet guys. Tapi sudah terlanjur di record, sayang kalau dihapus. Itu dia kolam 5-nya ya. Tuh, udah tumbuh apa namanya sih? Gelaga yang di air-air itu ya. Dan di sini semak sekali guys. Pinggirannya ditanami tanaman apa ya, anti erosi ya. Ya, kita jalan menuju kolam 6. Ini lebar guys dindingnya, sekitar 30 meter guys dinding kolam yang sebelah sini. Yep. Kita jalan menuju kolam 6. Semaknya minta ampun guys, takut ada ular. Mana dia kolam 6? Di depan sana ada kolam 6 ya guys. Itu ada tulisannya tuh kolam 6 di pamflet kuning ini, kolam 6. Nah, bisa kita lihat bahkan separuhnya terisi kangkung dan alga-alga hijau itu atau lumut-lumut hijau. Itu menandakan bahwasanya air limbah ini sudah bisa ditumbuhi di tanaman dan bisa digunakan untuk pupuk organik guys. Ini dari kolam ini kangkungnya. Tapi kalau metik kangkung ya hati-hati ya, jangan sampai masuk ke dalam, karena pernah kejadian ada nenek nyari kangkung, rupanya masuk ke dalam dan tidak ada yang menolongnya guys. Nah, ini memang benar-benar sepi ya. Ini dia kangkungnya guys, bahkan sampai ke pinggir-pinggir, subur-subur guys kangkungnya guys, dicampur dengan rumput kentang-kentangan kalau di sini dibilang, dan bayam-bayaman. Itu ya kolamnya, kolam 6. Ini yang nanti bakal disedot dan diaplikasikan ke kolam sawit. Bisa juga digunakan untuk tanaman palawija guys, dan hasilnya subur-subur, apalagi ke cabai ya. Oke, kita kembali. Cukup sekian video ini. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Bila tidak, silahkan di skip ya guys. Oke, terima kasih guys.